Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan keterampilan hapusan tinja. Nah, di mana yang pertama di sini saya akan menyiapkan bahan-bahannya. Di mana yang pertama itu meja kerja, terus sabun cuci tangan, wastafel, setelah itu tempat sampah medis dan non medis, terus handscoon. Nah, untuk pembuatan hapusan dan perwarnaan itu menggunakan kayu aplikator, spidol permanen, tisu kering, terus larutan salin solution, Lugol iodin 1% solution, terus selanjutnya itu kaca objek dan penutup kaca objek, terus sampel tinja di dalam pot. Selanjutnya untuk pengawetannya itu dimana kita butuh pot berisi tinja, kayu aplikator, selotip, pulpen, label, vial volume 20 ml dengan tutup 2 buah, terus ada larutan polivinil alkohol dan larutan formalin. Nah, untuk prosedur kegiatannya itu di mana kita menjelaskan dulu kepada pasien apa tujuannya, dan di mana pastinya juga kita harus butuh persetujuan persetujuan pasien terlebih dahulu dan jaminan kerahasiaannya. Nah, terus selanjutnya kita meminta sampel tinja pasien dengan memberikan pot tinjanya, dan di situ kita berikan label juga tentunya agar agar ditahu kalau ini adalah pot yang digunakan pada pasien. Nah, terus selanjutnya itu jangan lupa kita menyampaikan cara pengambilan sampel tinja yang baik. Nah, jadi untuk kita berikan dimana kita beritahu kepada pasien bahwasannya tinja yang baik itu adalah dalam keadaan segar, dan kita beritahukan kepada pasien segera dibawa ke laboratorium. Nah, untuk waktunya sendiri itu 1 sampai 2 jam. Nah, dan waktu yang paling ideal adalah di bawah 30 menit setelah dikeluarkan. Nah, dan yang paling penting juga tidak boleh tinjanya itu terkontaminasi dengan urin. Selanjutnya Selanjutnya kita menuju ke pembuatan hapusan dan perwarnaan sampel tinja. Nah, di mana di sini yang pertama kita sediakan dulu kaca objek. Nah, kaca objeknya itu harus ada juga labelnya, di mana label dan identitas pasien, nomor registrasinya, dan tanggal pengambilan sampel tinja. Nah, untuk selanjutnya lagi di mana kita jangan lupa juga cuci tangan 6 langkah. Terus selanjutnya kita gunakan handscoon. Nah, selanjutnya lagi kita letakkan kaca objek di bagian meja yang mendatar. Terus kita gunakan pipet. Gunakan pipet untuk meneteskan masing-masing 1 tetes larutan salin solution. Nah, terus kita letakkannya itu bagian tengah kiri, dan larutan Lugol iodin pada bagian tengah kanan dari kaca objek tersebut. Terus selanjutnya itu kita ambil tinjanya dengan menggunakan kayu aplikator dan letakkan pada larutan salin solution. Kemudian kita campurkan hingga rata. Sama juga kita berikan tinja tersebut ke Lugol iodin. Nah, selanjutnya di sini untuk catatannya itu kalau misalkan tinja keras spesimen, dia harus diambil bagian luar dan di dalam. Dan untuk tinja encer itu kita bisa ambilnya di mana saja.
Dan terakhir untuk tinja bercampur lendir atau darah, kita ambil di bagian yang berlendir dan berdarah. Selanjutnya itu setelah sudah dicampurkan tadi keduanya, kita tutup kedua apusan tersebut dengan menutup kaca objek. Nah, terus apabila dapat kelebihan cairan, kita keringkan menggunakan tisu. Nah, terus kita lepaskan nih sarung tangan, terus buang ke tempat sampah medis, lalu kita lakukan cuci tangan. Nah, untuk pengawetan tinjanya itu sama juga, hal yang sama juga, kita cuci tangan, terus kemudian kita gunakan juga sarung tangan, terus kita berikan label pada kedua vial. Nah, untuk vialnya itu volume 20 ml dengan identitas pasien dan tanggal pembuatannya. Terus selanjutnya kita berikan itu masing-masing, ada yang untuk huruf F dan ada yang untuk huruf F. Nah, untuk huruf F itu dia itu vial yang berisikan formalin, dan untuk PF itu untuk polivinil. Nah, terus kita isi vial yang berlabel F tadi dengan formalin 10%, dan kita berikan label tadi yang sudah F, dan kita berikan formalin 10%, dan dengan label PF yang diisi dengan polivinil hingga setengah penuh. Nah, terus di sini masukkan sampel tinja dan campurkan dengan formalin. Terus nah, nanti kan sudah diberikan keduanya. Nah, terus kita gunakan kayu aplikator. Nah, terus kita masukkan tinja tersebut yang diambil terus cukup kita ambilnya 2/3 saja hingga 3/4 dari volume vial. Nah, terus tutup rapat kedua vial dan tambahkan selotip agar tutup vial agar mencegah kebocoran. Nah, terus selanjutnya letakkan vial ke dalam kotak atau kontainer dan pastikan dalam keadaan aman dan tidak mudah pecah. Nah, terus kita lepaskan sarung tangan, kemudian kita cuci tangan lagi, terus kita sertakan surat pengantar pakai amplop atau pemeriksaan berisi identitas pasien, nomor rekam, tanggal pengiriman, dan keadaan klinis pasien. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.